Kali ini kita akan membahas daerah Moharto atau sekarang disebut Kuto Bedah. Oke pemirsa, kali ini kita bersama. Nah, aku rokokan apa, Po? Mboten apa, Oke, kita siap. ngobrol santai. Beliau adalah Profesor Oh iya, Bondan Rio kumat. Kedua kalinya kita ngobrol bersama beliau. Oh, ketiga kali. Yang pertama di Polaman, kedua di Watu Gede, dan ketiga di Moharto atau Kuto Bedah. Nah, kali ini saya berada di atas Sungai Amprong, Di pinggir. di pinggir dan Yo, atas ya. Lek atas itu kita terbang berarti. Iya betul. Di pinggir Sungai Amprong. Apa Bango? Bangau ya. Nah, yang bener Bango, Dari yang bener. Sungai Bangau. Bener. Jadi Nah. kalau sini Bango, kalau Betul. sebelah timurnya lagi itu Amprong. Oh gitu. Ya. Jadi pertemuan itu ya, pertemuan sungai. Tempuran. Ya, Namanya tempuran. Namanya Nah. tempuran. Nah, Tempuran Sungai Amprong dan Dan Bangau. Bangau. Kemudian bertemu dengan Brantas dan Amprong ya. Loh, beratas ya dengan Bango lagi no. Oh gitu. Oh. Aja bingung. Oke. Saya agak Kelihatannya sesama ini nebaknya. tadi ya, Mas Joko berangkat ini sarapannya ini kurang gitu ya. Jadi harap Sama maklum nebaknya, ya. soalnya di tesis dosen saya itu mengatakan ini Sungai Amprong. Kalau di peta Bangau, kalau di Google, Sebentar, nah ini perlu diluruskan. Bango, sebenarnya Bango yang ya? bener itu. Jadi Bukan Bangau. pelafalannya Bango, Oh, bukan Bango, bukan Bangau. Nanti dikira burung lagi. Nah ya itu, Nah, Bango. karena unik sekali namanya ini kok Bango. Mungkin ada penjelasan mengenai kata Bango ini sendiri. Ya kalau menduga mungkin bisa, kalau menduga. Tapi yang pasti ini piye lah, ini hikayatnya kelihatannya sudah mulai kabur. Mulai kabur ya mengenai Kenapa nama. kok namanya Bango? Bango. Karena Bango sendiri kan sebenarnya artinya adalah seperti bedak ya, tapi yang terbuka. Oh gitu. Seperti bedak yang di warung terbuka, model seperti apa? Seperti di pasar di depan itu Iya. ada Bango, model seperti itu kan itu. Jadi bukan artian burung bangau gitu Oh ya? bukan Bango yang itu. Tapi Atau nama pusaka Bango apa itu namanya? Bango Dolot, Bango apa itu? Bango Samparan. Bango yang mana nih banyak Bango? Atau pusaka namanya Bangau pokoknya itu. Nah, kalau tidak salah seperti itu pemirsa. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas daerah Moharto atau sekarang disebut Kuto Bedah. Nah, ini ternyata Prof di Pak Bondan di Aku yang kampus dikutuk ikan dosenku aku. ya semoga lah beliau kita doakan semoga menjadi prof karena karya-karya beliau itu sangat banyak dan perlu dijadikan profesor itu. Wah, nomor sepatu Mas, nomor sepatu. Mari kita mulai ngejatuh sate gitu ya. Nah, ternyata di catatan Belanda di 1914 kalau nggak salah itu di Stadgemeente nama Moharto atau Kuto Bedah itu dulunya adalah bernama Kutorejo. Dan sebelumnya 1800 kalau nggak salah itu bernama Sukorejo. Dari Sukorejo, Kutorejo di tahun Ya, hampir 1914, mirip-mirip ya. ya. Kemudian beralih menjadi Kuto Bedah. Nah, nama Moharto ini kemudian ada dan ini yang unik lagi. Moharto ini nama apa? Enggak tahu. Nama pahlawan. Enggak tahu. Nama karena menjadi polemik juga ini. Bingung kan? Menjadi Bener, pertanyaan. Jadi beberapa kali karena saya juga aktif di Kelenteng Malang mulai dari tahun Oh, yang En Kiong ya? ya yang nanti itu tahun 90-an. Ya. Kita itu bahas masalah Daerah-daerah Moharto, sini ya. daerah sini Moharto ini jadi jenenge sapa? Enggak ada yang tahu. Malah justru ada nama yang hampir hilang dari ingatan kita. Sidorukun.
Sitorukun. Nah, jadi era tahun 50 sampai dengan puncaknya 80-an lah ya, 80-an. Itu daerah sini itu namanya sering disebut sebagai Sitorukun. Oh, daerah Sitorukun. Nah, dulu Bong Cino atau tempat pekuburan Cina, itu kan tempatnya kalau di sini kita di depan kita ya. Jadi di daerah gumuknya, di daerah atasnya. Lah, kemudian para orang-orang yang papriman istilahnya tidak memiliki rumah atau kemudian biasa ada ya orang-orang yang marginal mungkin bahasa seperti itu. Nah, itu dikumpulkan di daerah bantaran sini, mengelilingi Bong. Jadi bukan di Bongnya, tapi mengelilingi malah. Mengelilingi ya. Nah, makanya kalau misalkan mudah ini apa namanya fondasinya sini nggak akan ketemu Bong di daerah yang sebelah sini. Karena termasuk daerah pinggiran yang untuk itu ya. Nah, dan terus dinamai sebagai daerah Sitorukun. Oh, namanya. Malah justru itu yang hilang, Sitorukun. Lah, kalau misalkan kita ngomong Muharto, setahu saya dulu kecil, memang Muharto itu jalan gedenya itu namanya Muharto. Namanya Muharto ya. Benar, jalan gedenya. Jalan besar itu ya. Benar. Kalau di daerah sini ini namanya Sitorukun. Kalau agak ke atas itu namanya yang Kutha Bedahnya itu di situ. Oh, yang agak atas. Benar. Kutha Bedahnya di situ. Nanti kalau sudah nyebrang kali namanya Cukam. Pojokan ada yang enak itu. boleh nanti ya. Di depannya ada sego penjara. Aku ya enak pisan. Nah, ini menarik juga. Nama peralihan nama dari Sukorejo, Kutorejo, kemudian Kutha Bedah. Ini kan membedah Kuto ya, atau memulai awal atau gimana itu? Iya, pemanaan Kutha Bedah. Nah, gini. Ini saya melihat dari perspektif yang lain ya. Perspektif yang lain istilahnya dari folklore istilahnya ya. Jadi memori ini masih diingat oleh teman-teman seniman. Jadi di teman-teman seniman itu pada saat lakon bedahi Kutha Malang. Pada saat bedahi Kutha Malang di era-era mungkin era-era kepanjian itu era-era tahun 1600-an mungkin ya, era Mataram ya. Mataram Islam maksudnya. Pada saat siapa itu? Patiunus apa siapa ini yang ke arah timur, ke arah timur itu menyerang Malang dengan besar-besaran. Teman-teman di Ketoprak dan juga Ludruk masih banyak mengabadikan itu menjadi sebuah cerita lakon dalam sebuah lakon. Oh, gitu. Nah, lakonnya lakon Kutha Bedah. Nah, itu menggambarkan kejatuhan pusat pemerintahan yang ada di daerah sini. Jadi nanti kesebut Kabalon, kemudian Resi Bulul. Ada nama Resi Bulul juga. Sampai seperti itu ya. Jadi perangi Resi Bulul itu, kemudian Cukam itu kesebut semua. Nah, di situ kemudian Bedah jadilah kota raja yang ada, itu kemudian ditinggalkan, kemudian berganti nama menjadi Kutha Bedah. Kutha Bedah atau Bedah itu kan maksudnya adalah kota yang digempur berarti sudah kalah perang. Oh, gitu. Modelnya gitu. Nah, legendanya, ya kita ngomong folklornya dulu ya. Folklornya itu kemudian semuanya lari ke arah selatan sampai dengan daerah Kepanjian itu ya. Kepanjian di sana tahun 1600. Memori itu masih diingat menjadi sebuah lakon akhirnya. Tapi ya namanya juga lakon Ketoprak, lakon Ludruk. Masalah presisinya ke sejarah kan ya kira-kira berapa persen lah ya, betul. Persen lah ya. Karena sudah campur tunjukkan sudah campur aduk dengan kreativitasnya sutradara, kreativitasnya juga teman-teman seniman. Dari lakon-lakon itu pasti ada tambah-tambahan. Pasti ada. Tapi memori itu ada. Jadi perubahan nama Kutorejo ke Kutha Bedah itu Kota Raja ke Kutha Bedah itu ada, masih ada. Nah, ini Pak Bondan sempat menyebutkan Kota Raja. Nah, di negara Kertagama kalau nggak salah itu disebutkan Kutarajandah. Itu merupakan pusat Tumapel di masa Kenaro. Nah, menurut Pak Bondan nih, apakah benar tempat ini atau dari Kutorejo menjadi Kutha Bedah ini merupakan Kutha Raja Tumapel
yang disebutkan dalam Negara Kertagama. Ada kandidat lain nggak kira-kira? Kalau di wilayah Malang sih masih belum ada, mungkin ya, karena kalau dilihat nama-nama Kutorejo itu mungkin masih minim ya. Masih minim ya? Ya, di wilayah Malang. Karena disebutkan di Pararaton, ini untuk perbandingan, disebutkan itu bahwasanya ibu kota kerajaan Tumapel adalah Wetaningkawi. Wetaningkawi itu mulai dari Ndahu. Nah, itu yang jadi pertanyaan kan, luas kan Wetaningkawi itu kan luas. Benar. Tapi yang jelas itu adalah Wetaningkawi yang di Pararaton itu sebagai perbandingan pusat kerajaan Tumapel pada waktu Kenarok lah. Oke. Nah, ini saya berpikir mungkin menggunakan perspektif yang lain ya. Ya, nggak apa-apa kita. Jelas bukan perspektif sejarah karena saya bukan orang sejarah nih. Kita kajian saya kan sastra. orang IT. Beliau juga orang sastra, Bang. Tambah ada orang IT. Saya orang manajemen yang jelas. Iya. Karena besok saya sidang. Oke. Saya berpikirnya gini. Pada saat zaman Tumapel awal, Tumapel awal dalam hal ini adalah zaman Sri Rajasa, zaman Kenarok. Lepas daripada Kenarok itu nyata orangnya ada atau fiktif, itu nanti pembahasan yang lain ya. Ya, nanti kita bedah itu lagi. Jangan kita bedah, kita bedeti lah. Bedeti. Kita bedeti Pararaton. Nah, saya berpikirnya gini, zaman itu kan masih keakuan sifatnya. Ya, betul. Masih sifatnya keakuan. Jadi kalau misalkan kita ngomong menempatkan sebuah basis, betul. Walaupun keakuannya itu di zaman di zaman Betung ya. Tapi di zaman Kenarok sendiri berpikirnya kan masih satu, dia adalah bawahan bawahan Kediri. Iya. Dan walaupun dia di tahun 1222 sudah mengalahkan dan Danis di Ganter. Ceritanya kan seperti itu. Iya. Di Lore Ganter, bilangnya kan gitu di Pararaton. Tapi kan bisa Oke, kita bayangkan gini. Orang baru menang perang, ya kan? Orang baru menang perang, mengalahkan kerajaan yang lebih gede, dengan kekuatan pasukan yang lebih gede, dengan sejarah yang lebih panjang, tentunya dengan loyalitas masyarakat yang lebih tinggi. Dia kan pasti mikir-mikir, golek nggon kudu sing aman. Ya, ini yang jadi pertanyaan. Ya, kan? Betul. Golek nggon kudu sing aman, agar tidak diserang kembali. Ya, atau kalau diserang kembali, kita berpikirnya kan gitu. Kalau dia diserang kembali, maka akan dengan mudah untuk mempertahankan. Oh, gitu. Ya pasti kita berpikir kalau secara militer tentunya seperti itulah normalnya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan di area ini kan sebenarnya area segitiga. Kok bisa dikatakan segitiga? Oke, kalau misalkan kita amati di belakang kita, ini ada curam berapa meter ke bawah? Iya. 25? Lumayan ini. 30 lumayan kan? Lumayan dalam lah. Tinggi bisa sampai 50 meter. Betul. Kemudian di seberang sungai itu pun juga bukan tempat landai. Iya, betul. Tapi juga tempat curam. Dan lokasi seperti ini terus dari arah selatan. Dari pertemuan Brantas dan Bango. Sampai dengan ke utara. Iya. Di daerah sebelah utaranya makam Polehan ya. Ini kan curam posisi kanan kirinya. Betul. Bener kan? Iya. Dan ini juga yang terjadi di sebelah barat air ya. Brantas. Sebelah barat. Benar, itu ya. Di das daerah aliran sungai. Das Brantas. Das Brantas ya. Bukan das Sungai Brantas. Betul. Di Das Brantas. Kanan kiri kan curam. Iya. Nah, berarti sebenarnya kalau di Jawa ada istilah jagang. Jagang itu jadi tembok keraton. Iya. Tembok keraton itu kemudian ada ini kan jagang ya, terus ada sungainya, parit sungai ya. Benar, untuk pertahanan. Dan ini sudah ada pertahanan alaminya. Ini pertahanan alam ya. Ini sudah ada semacam benteng alaminya. Iya. Jadi kalau misalkan pada zaman itu kira-kira berapa sih pasukan yang bisa direkrut untuk masa-masa awal? Masa Tumapel awal. Apakah kita membayangin seperti pada saat
Pamalayu atau Pabali kan nggak sejumlah itu kan? Terlalu besar. Terlalu itu. gede kan? Ya, Nah, paling-paling berapa ratus atau berapa ribu. Ya. Kalau disuruh jaga tempat terbuka, pasti kalah jumlah. Iya. Tapi bagaimana kalau misalkan sing belakang sudah dijaga oleh sungai, Iya. Sebagai benteng alam. sebagai benteng alam, kita tinggal memusatkan yang dijaga satu sisi tok. Oh, iya iya. Misalkan iya. sebelah utara. Karena di sebelah utara ada semacam sungai kuno. Bukan sungai sebenarnya, sudetan kuno. Sudetan. Yang menghubungkan antara Kalibango sampai dengan Brantas. Brantas. Walaupun sekarang tinggal yang ada di sisi sebelah timur. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan di tengah makam itu kan ada Makam Mulian ya. Nah, di sebelah timur itu ada bekas sungai yang masih mengalir ke arah Bangor. Nah, dulunya di bawah masjid yang sebelah barat itu ada juga sungai yang mengarah ke Brantas. Seharusnya seperti itu. Toh itu juga yang ditulis sama Raffles di bukunya History of Java. Iya. Ya sempat Raffles sempat menulis daerah sini juga ya. Nah, benar. Jadi kan dia menceritakan bahwa panjangnya itu sekitar 750 meter atau sampai dengan 1 kilo lah. Iya. Nah, coba aja diukur. Jangan bawa meteran, ngaku situ. Lumayan jauh itu. Seperti itu istilahnya. Nah, Tapi kalau di peta mungkin bisa diukur panjangnya persis ya. benar, kira-kira seperti itu ya. Yang dikatakan Raffles itu ya, bukunya. benar. Jadi kemungkinan besar adalah istananya ini menghadap ke utara. Ke utara ya. Berarti. Menghadap ke utara. Maksudnya orientasi semuanya ini menghadap ke utara. Istana pusatnya kemungkinan adalah yang ada di tengah. Kuto Bedahnya itu. Di Kuto Bedahnya ya. Karena yang disebut Kuto Bedah dulu itu adalah makamnya itu. Yang di tengah. Oh, yang Mbah Sentono. Bukan di sampingnya. Oh, bukan. Mbah Sentono itu yang di sebelah sana. Oh, Di sebelah atas sana. Mbah Sentono itu ada di masih ada sebelah kanan kita. makam lagi ya? Itu bongnya. Oh, bong Cinonya ada di sana. Atas sebelah sana. Yang kemudian jadi perumnas sekarang. Oh, jadi perumnas ya? Ah, Oh, iya iya. modelnya gitu. Oke. Jadi kenapa kok akhirnya kenaro di sini ada masuk akalnya? Iya, karena untuk mempertahankan itu ya. Iya, saya berpikir model apa ya? Ya pendekatan militer. Militer ya bisa masuk juga karena Ya kalian delok film perang lah. ya bagaimanapun juga sejarah itu perlu ilmu-ilmu bantu seperti psikologi, kemudian yang terutama adalah sastra, arkeologi dan lain-lain, terutama di bidang militer. Nah, ini kita tadi bisa membahas mengenai Kutorejo atau Kutaraja itu dari segi militer, ternyata ada kemungkinan seperti itu ya. Nah, itu yang ada beberapa sesepuh yang sini dulu menceritakan, memang asli daerah sini dan daerah Mergosono, menceritakan bahwa Kuto Bedah di daerah sini maupun daerah utara itu banyak direinisiasi kembali menjadi benteng beberapa kali. Oh gitu. Pada saat masa perlawanan ya, entah itu agresi atau berapa. Iya. Daerah sini juga menjadi bentengnya Belanda. Jadi ceritanya seperti itu. Saya masih belum tahu pastinya atau belum pernah melihat kondisinya seperti apa. Tapi ceritanya masyarakat sekitar sini gitu. Jadi seperti tadi memori mengenai Kepanjian itu ada kota raja di sini. Kemudian diinisiasi lagi kembali pada saat itu zaman-zaman perjuangan perlawanan. Nah, jadi sering dimanfaatkan untuk menjadi benteng. Mungkin juga para ahli strategi militer juga melihat ya ini tempatnya enak untuk dipertahankan, lebih mudah untuk dipertahankan. Iya. Nah, ini saya sempat dulu itu di tahun 2018 kalau nggak salah itu sempat mencoba mencari kisah sejarah yang ada di sini dan bertemu teman saya itu dari TNI kemudian bercerita dulu itu sempat sebelum istilahnya pembaretan itu sempat ke Mbah Sentono dulu. Nah, ini mungkin ada istilahnya orang-orang militer itu hubungan emosional gitu. Iya, tentang daerah ini. Ya, memang beberapa teman-teman yang ada di militer ya, sempat beberapa itu juga menceritakan bahwa sebelum pembaretan itu justru mandinya di sendang bawah ini. Oh, di bilik, sorry bukan sendang. Bilik ini ya? Di bilik bawah ini, terutama bilik yang sebelah kanan atau bilik ceweknya. Iya, yang wadon malah ya. Nah, malah justru yang wadon gitu.
Jadi kan masih satu lingkup ya? Iya, satu lingkup. Gitu. Jadi gimana nih hasilnya? Kota Raja di sini apa enggak nih? Ya karena sejarah ya, sifatnya sejarah ini fleksibel. Nanti ketika ada bukti baru lagi kita akan bahas lagi. Iya, betul. Ya masih kemungkinan lah. Ya, tapi untuk kali ini oke, masuk akal. Menguat itu di sini. Masuk akal. Jadi Kota Raja itu mapel yang disebutkan di negara Kartagama dan Pararaton itu. Tapi yang jelas ini bukan Tumapel versinya Tunggal Metung loh ya? Ya, betul. Saya kok nggak yakin gini Tumapel versinya Tunggal Metung. Versi Tunggal Metung karena dulu bersifat aku ya. Jadi belum sempat untuk membuat pertahanan yang sifatnya untuk Kota Raja. Ya. Kota Raja. Nah, itulah pemirsa penjelasan yang sangat menarik. Ada apa enggak ini? Nah, ini kalau mengenai Kenaro ada atau fiktif. Nah, kita mencoba nanti membahas di podcast pembahasan mengenai Kenaro fiktif atau ada. Itu yang menarik sekali untuk kita bahas. Karena sangat istilahnya polemik sekali membahas Kenaro itu polemik sekali. Betul. Apalagi di Pararaton. Ya bukan meremehkan karena kapan-kapan tak ceritain. Kenapa nggak pernah ada cerita Ken Arok baik dalam bentuk ketoprak atau bentuk cita-cita rakyat ya, tunjukkan rakyat. Ken Arok digelar di wilayah Malang. Nah, ini yang menarik ini. Ada apa? Kapan-kapan? Tanda tanya ya nanti. Ada apa? Di season berikutnya kita bahas Ken Arok. Antara fiktif dan nyata. Dan pengalaman para sesepuh-sesepuh. Wani gelar, terus terjadi apa? Lembuh. Nah, itulah pemirsa uniknya kita membahas mengenai sejarah masa lalu tentang leluhur kita dan tetap ikuti perjalanan atau penelusuran dari tim Giri Mataya